Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syarifuddin Ilham. Di sini saya akan menjelaskan dan menerangkan serta menjabarkan komunikasi dan etika profesi. Yang pertama yaitu komunikasi. Komunikasi sendiri dilatar belakangi oleh sifat manusia, yaitu makhluk sosial yang dimana setiap harinya manusia pasti akan selalu berinteraksi dengan orang lain. Nah, untuk berinteraksi tersebut kita membutuhkan suatu komunikasi agar pesan yang kita punya dapat tersampaikan kepada penerima atau orang lain. Komunikasi sendiri berasal dari kata Latin yaitu communicare atau komunis yang berarti sama atau menjadikan milik bersama. Kalau kita berkomunikasi dengan orang lain berarti kita tuh berusaha agar apa yang disampaikan kepada orang lain tersebut menjadi miliknya. Atau dapat disimpulkan komunikasi adalah proses penyampaian informasi, entah itu pesan, ide, atau gagasan dari satu pihak kepada pihak lainnya. Kemudian proses komunikasi. Proses komunikasi terjadi dengan berbagai tahap. Yang pertama yaitu pengirim memiliki suatu ide atau gagasan. Kemudian pengirim mengubah ide menjadi pesan. Lalu pengirim menyampaikan pesan tersebut sehingga penerima dapat menerima pesan. Kemudian penerima menafsirkan pesan serta penerima memberi tanggapan dan umpan balik kepada pengirim pesan. Jadi proses komunikasi terjadi sedemikian rupa di mana pengirim memiliki suatu ide atau gagasan yang kemudian diterima oleh penerima dengan umpan balik atau tanggapan kepada pengirim pesan. Kemudian pentingnya komunikasi dalam kalangan profesional. Jadi setiap profesional atau orang yang memiliki suatu pekerjaan pasti akan membutuhkan suatu komunikasi. Dikarenakan keberhasilan suatu usaha atau bisnis merupakan hasil dari sebuah komunikasi yang baik. Jadi dalam dunia bisnis ini komunikasi yang profesional juga memegang peranan yang sangat penting dan merupakan salah satu faktor penunjang keberhasilan usaha. Umpan balik dari konsumen juga diharapkan oleh perusahaan sebagai parameter kepuasan pelanggan atas layanan yang diberikan oleh perusahaan. Jadi keberhasilan suatu usaha atau bisnis itu tidak luput dari komunikasi yang baik serta benar. Kemudian etika. Apa itu etika? Etika menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti yaitu ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, tentang hak dan kewajiban moral. Lalu dapat diartikan juga kumpulan asas atau nilai yang berkenan dengan akhlak. Kemudian ada arti lagi yaitu nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Jadi dapat disimpulkan bahwa etika itu merupakan suatu penilaian atau sesuatu yang memiliki nilai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Jadi itulah etika. Kemudian ada faktor yang melandasi etika. Yang pertama yaitu faktor moral. Moral adalah nilai-nilai dan norma yang menjadi pegangan seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Jadi moral ini merupakan salah satu faktor yang melandasi etika. Kemudian ada sosial dan budaya, dan kemudian ada religi atau agama. Lalu ada etika profesi. Etika profesi berarti kalau etika profesi adalah berarti gabungan dari etika dan profesi, di mana etika yang sudah saya jelaskan tadi yaitu suatu nilai tentang benar dan salah. Kemudian ada profesi. Profesi itu merupakan kegiatan yang dijalankan
berdasarkan keahlian tertentu, sehingga etika profesi dapat diartikan sebagai sikap etis sebagai bagian integral dari sikap hidup dalam menjalankan kehidupan sebagai pengemban profesi. Jadi setiap profesi memiliki etika yang berbeda-beda tergantung pada profesinya itu sendiri. Etika profesi memiliki 6 prinsip dasar. Yang pertama yaitu tanggung jawab. Tanggung jawab artinya terhadap pelaksanaan pekerjaan itu terhadap hasilnya. Kemudian tanggung jawab juga dapat diartikan juga terhadap dampak dari profesi itu untuk kehidupan orang lain atau masyarakat pada umumnya. Kemudian ada keadilan, lalu prinsip kompetensi, kemudian ada prinsip perilaku profesional, prinsip kerahasiaan, dan juga prinsip hak. Jadi ini yang melandasi etika profesi. Prinsip-prinsipnya ada 6 seperti berikut. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai komunikasi dan etika profesi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.